Setiap perkataan yang nampak dan atas perkataan itu adalah menunjukkan akan teguhnya hati, allazi minhu baraza, yang daripadanya itu menjadi nampak. Jadi setiap hasil perkataan yang muncul dari mulut kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam isi hati kita. Apabila hati orang itu bersih, maka kata-kata yang keluar itu pun akan menjadi bersih. Apabila hati orang tersebut kotor, maka kata-kata yang keluar itu pun adalah menjadi kotor. Seperti tekok, apabila isinya itu air yang bersih, maka ketika dituangkan ke gelas, kita bisa melihat, meminum, dan merasakan hasilnya pun adalah bersih. Tapi apabila isi tekok tersebut adalah air yang kotor, lalu dituangkan, lalu diminum, maka orang yang meminum pun akan terminum daripada isi tekok yang kotor itu tadi. Dalam hal ini maka kita diperintahkan dan disuruh untuk semampu mungkin membersihkan apa yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman, yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari nanti tidak ada lagi bermanfaat harta, tidak ada bermanfaat anak-anak dan cucu-cucu semua. Apa yang bermanfaat? Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang ketika mendatangi Allah dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih. Jadi hati ini hal yang harus kita perhatikan, harus dijaga, jangan sampai kotor. Di antara keadaan yang membuat hati kotor dan itu tidak bersih, yaitu kelakuan kita katujuh mengurusi urusan orang lain, katujuh memandir orang, katujuh mengisahkan orang, seakan-akan orang itu sesuatu yang ada kawat pisah dari ungkapan-ungkapan kehendak kita. Kalau ada guru yang memberi syarat, ikan boleh jadi muridku, syaratnya satu, ampih mengurusi urusan orang lain. Beberapa ada yang tahan, beberapa ada yang kada tahan. Kenapa ada yang kada tahan? Lingkungannya lingkungan semua orang yang hobi mengurusi urusan orang lain. Kenapa? Karena disinilah masuk pintu suudzon atau sangka buruk kepada orang lain. Amalan supaya husnul khatimah salah satunya husnuzon bi makhlukatillah ta'ala. Lawanannya bang, mafhum mukhalafahnya. Siapa yang hendak su'ul khatimah, silahkan banyak-banyak su'uzon dengan hamba-hambanya Allah. Su'uzon ini gara-gara hobi mengurusi urusan orang lain, hobi hendak memandir ahwal dan ehwal aktivitas kegiatan orang lain. Lalu hati kada bersih, hati kada mau tenang, karena katujuh benar
mengurusi urusan orang lain tersebut. Jadi misalnya hendak berurusan juga ada caranya tersendiri. Kalau hanya sekedar bapak pandiran aja, bau ucapan aja, bahasa sambatan aja, nggak ada manfaatnya itu buat diri kita itu. Yang ada hanya sekedar menambah suuzon dengan makhluknya Allah, menjadi tanda akan ciri orang tersebut su'ul khotimah. Karena al-ihwal tersebut, gawian hamba-hamba tersebut kada lain adalah gawian sidin juga, menyambati gawian orang tersebut kalau tak sambati gawian sidin itu juga. Itu hanya bagian cobaan yang diatur di dalam perjalanan hidup kita ini. Lalu kayak apa caranya supaya kada tapi katuju nang itu? Caranya adalah memulihkan diri kita. Diri kita ini sudah dijamin Allah masuk surga atau belum kan? Kalau belum dijamin masuk surga, lebih baik mengitihi kekurangan aib-aib dari diri kita. Lebih baik mengitihi, mencermini, memandang betapa banyak akan aib-aib kekurangan diri ini. Syukur sudahkah, bujur syukur, wan balum bujur syukur kepada Allah, baiki dibintangan syukur. Merendahkan dan menghinakan diri sudahkah, bujur merendahkan menghinakan diri. Bila belum baik, di situ baiki dulu dibintangan kayak apa, merendahkan diri di sisi Allah. Sombong bujurkah, habis sudah bila melihat makhluk kadada memandang negatif, kadada memandang aib. Bila melihat diri kadada merasa istimewa, kadada merasa lebih. Sudahkah bujur mengandangkan pipintangan hati kayak itu? Bila belum baiki dulu di situ. Sudahkah setiap mata memandang di situ nampak perbuatan Allah? Sudahkah setiap telinga mendengar di situ nampak kisah Allah? Sudahkah setiap hati memperhatikan dan merasakan di situ kasih sayang Allah? Kalau belum baiki dulu di situ. Jadi kalau dirunut, diiring, dikumpulkan banyak benar aib-aib dan kekurangan diri kita ini. Agar apa aku mau urusi aib-aib dan kekurangan orang lain, sedangkan aku ini hibaknya aib dengan kekuranganku sendiri. Kalau aku sudah diri ini nih sadar dasar bujur, inya kainan yang ditakuni di padang mahsyar itu bukan mengurusi orang lain, yang ditakuni kainan itu urusan kita. Kayak apa kita ini, keadaan kita ini kayak apa waktu di dunia. Kawan kalau ada lagi anak bapak mandiran kawan-kawan, karena masing-masing akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang masing-masing, kenapa kita tidak memperhatikan diri kita masing-masing? Kenapa kita tidak fokus akan banyaknya lagi sebuah kekurangan kita ini dan hendak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau banyak, kenapa masih sibuk mengurusi urusan orang lain? Kenapa masih hobi melihat aib-aib orang lain? Bila ini dibiarkan, hati kita pun kada mau berasi. Bila hati kada berasi, hidup kada tenang, hidup kada nyaman. Kenapa? Setiap yang kotor-kotor itu membuat hidup kita tidak menjadi nyaman. Kamar saja wan berasi nyaman, gurih. Kamar tuh, rumah wan berasi nyaman ditinggali. Ini rumah juga, kamar udahnya ada kebersihan apa-apa. Lalu nang di dalam berdiam di rumah itu bapaknya kita jangan-jangan. Nah itu contoh dunia aja. Rumah
hati kita bangkai apa? Dibiarkan ini aja atau katakan bila kita hendak bebersih lalu memohon kepada Allah untuk dijalankan di jalan yang bebersih, insya Allah nanti dibukakan oleh Allah jalannya untuk membersihkan hati tersebut. Kalau kekasih Allah, kalau Allah cinta, itu hambanya itu disikat Allah terus sampai bersih. Bila kada bersih datang bala, bila kada bersih macam-macam kiri dan kanan disakiti supaya muncul bersih hamba tersebut. Lalu si hamba ini pun mengerti dan sadar, oh berarti garingku ini pembersih, oh berarti bala yang datang ini pembersih. Karena bila ikut Allah pulang, disikat Allah pulang, digodam Allah pulang, dipukul-pukul Allah pulang, supaya betul-betul kekasihnya ini menjadi bersih. Asyadul bala'an anbiya sumat awliya sumat amsal fal-amsal. Yang ganal-ganal dapat bala itu bubuhan Nabi, bubuhan wali-wali Allah, atau yang semisal dengan mereka. Kenapa? Kalau para nabi dan aulia derajat dinaikkan oleh Allah. Kalau orang awam maka menjadi pembersih atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Lalu ketika nanti sakaratul maut enak. Kenapa udah bersih? Ketika pas anak meninggal enak, udah bersih. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya itu menyesah secara langsung karena hatinya bersih. Dan ini yang dipandang Allah nanti. Kadang memandang harga ditakoni berapa miliar ikan besi, kada hatinya pun ditakoni Allah. Kadang memandang berapa keluarga anak cucu dan macam-macam, kada. Yang dipandang itu hati sudah bersih atau kada. Ketika kita berinteraksi berpanggil dengan orang di hati suzon di dalam orang, kadang lawan kita ajak berpanggil itu. Bila masih suzon lawan orang yang kita ajak berpanggil, menunjukkan cerminan diri kita itu masih kotor dan tidak bersih. Maka ngalih dia mengangkat tamu kepada orang yang memang hobinya itu berada di jalur maksiat. Orang ini maksiat sudah, lalu berhadapan lawan kita kawan atau kita husnuzon dengan orang tersebut. Kalau yang baik-baik, yang bagus-bagus, untung, enak. Bertamu berhilang lawan orang-orang yang baik, enak, memang baik, mudah kita husnuzon. Sekarang ujiannya orang yang dipadahkan baik ini, mau katanya dia lebih husnuzon kepada orang yang memandang husnuzon lawan dirinya tersebut. Kalau terubah, bubuhan nikah ini datang berarti hendak mengambil berkat aku aja. Yuk tak ambil bolak-balik fotokopi, rusak kalau sudah. Berarti nang datang husnuzon derajatnya tinggi di sisi Allah. Nang didatangi suzon lawan orang, sombong berisi di dalam hati. Berarti yang didatangi ini lebih hina di sisi Allah daripada orang yang mendatangi. Makanya syukur kadang lebih hebat dan lebih harap jadi murid daripada jadi guru. Merasa jadi guru dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid nyaman, posisinya husnuzon kuat. Guru ada bisa merasa sombong, merasa berilmu, merasa mulia, habis sudah hina sehina-hinanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila hendak jangan sampai merasa ada berisi maqam sudah di posisi guru, seumuran tetap murid dia, ada layak belum menjadi guru. Bila ada dipanggil orang dengan hina, yang memang itulah kita dirinya hina, itu menunjukkan fakta bahwa kita kada ada siapa-siapa. Banyak yang terjebak gara-gara diberikan sugih lalu merasa mulia. Bahkan yang belum sugih pun hendak jadi sugih supaya dapat kemuliaan
siang dan malam berkhidmat mencari. Tujuannya apa? Supaya sampai dapat kehormatan dan kemuliaan kayak Pak Haji ini tujuan. Lalu pikirannya siang dan malam memikirkan itu juga. Lalu misalnya dapat sedikit, sudah ubah hatinya. Dasar bujur, aku ini orang mulia, aku ini orang berduit, orang yang harus dihormati oleh banyak orang. Rusak. Jadi hartanya merusak akan hatinya. Dalam mengisi pangkat dan jabatan masih mau merendah, masih mau berkonsultasi, masih mau minta pendapat, masih mau menganggap diri di posisi bawah. Habis mengisi jabatan, dilantik orang, udah sudah. Kada mau lagi menyapa, kada mau lagi berparak-parak. Ada penting juga, aku hendak berparak semalam supaya banyak dapat suara. Lalu udah berarti pangkat merubah hatinya menjadi jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian bertahan ini ujian. Jadi kita boleh, kalau memang diri kita ini banyak yang salah, lebih baik mengurusi diri kita masing-masing. Tafakuri, kita mengurusi orang ada habis-habisnya. Kalau kita mengurusi orang berubah, ada juga, apalagi hanya sekadar menyambeti orang aja, ada juga. Dan kita seorang mungkin sih berumur macam-macam kekurangan dan kehinaan. Andai katanya kita itihi sebuting-buting, kita baiki sebuting-buting, bisa umur sisa hidup kita ini kada habis belum membersihkan akan diri kita ini. Lalu kesimpulan, bagi orang yang sibuk-sibuk mungkin tafakur kada sampai, mungkin hilang hendak minta nasihati lawan orang atau tokoh-tokoh yang ingin muliakan kada sampai, sibuk amalannya supaya terhubung dia dan dapat hati yang bersih. Jangan lepas dari membaca salawat. Salawat yang paling nyaman dan mudah, salah satunya kada panjang, yaitu salawat Jibril. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Terus sambil bergawe baca itu. Bila montong lapah pindah ke hati, bacaan itu. Itu yang akan menjadi tasfiyatul qalb, yang akan membersihkan isi-isi yang ada di dalam hati kita. Semakin banyak, semakin bagus. Semakin berisi pangkat dan jabatan, banyaki lagi solawatnya. Semakin sugih, banyaki lagi solawatnya. Semakin masyhur dan terkenal, banyaki lagi solawatnya. Wan dilapas, tak boleh pulang. Hadiah-hadiah itu menjadi penyakit di dalam hati kita. Obatnya apa? Solawat. Kenapa jadi solawat? Ini yang paling dianjurkan dan disuruh oleh guru-guru yang sudah menjalani untuk membersihkan hati kita. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dan membimbing kita bertaat walaupun kegemaran. Tapi kalau Allah mengizinkan, insya Allah hati kita perlahan-perlahan semakin dibersihkan oleh Allah. Bila bersih, insya Allah hidup pun kaina menjadi lebih bahagia, lebih nyaman, dan bersyukur kepada Allah di saat datang bala itu tawa dilaksanakan. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Mati samuyan husnul khatimah. Wa ala kulli man nabi salatu salih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
فهمنا سليمان وكلنا آتينا مواعظنا وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا وباركنا فاعبدنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين